Hai guys, ketemu lagi kita di TGIF. Thanks GDPN, it's Friday. GDPN adalah digital agency yang bergerak di bidang programatik dan berfokus kepada audiens dan juga data. Hai Mas Kris, pinky sekali hari ini. Asik. Iya, bajunya apa sih? Ini merek buku. Jual buku ya. Publisher buku. Iya, sekarang jualan buku ya. Iya. Oke nih guys, kita itu sekarang udah masuk ke episode 8. Tidak berasa kita sudah masuk ke episode 8. Ya kan Mas Kris? Kayak kemarin 1, sekarang itu udah 8 aja gitu kan. Tapi sebenarnya sih ya, itu sudah bisa diprediksi ya. Gitu. Banyaknya request yang datang I see, supaya bener. GDPN terus membuat konten yang Iya. Mendidik ya, mengedukasi, betul sekali. Apalagi viewers kita yang udah nyampe ribuan ya kan. Jadi antusias banget nih gitu kan kayaknya. Ayo dong, nonton dong makanya ya kan. Oke. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang programmatic matrix. Matrix, aku menghindar. Ini film zaman kapan itu ya? Iya, tahun 90 gak sih? Iya kan? Keanu Reeves. Jadi aku lagi interview Keanu Reeves. Christian Reeves. Oke. Oke Mas, kita bahas dulu deh terkait programmatic matrix ini. Nah, sepengetahuan aku nih, programmatic matrix itu ada 3. Yang pertama itu lebih ke delivery, yang kedua ke performance, yang ketiga action cost. Nah, tapi aku tuh kurang paham nih, kalau misal delivery itu apa yang di-deliver? Gitu kan, mungkin kita bahas satu-satu aja kali ya, dari delivery dulu nih, number 1. Coba jelasin Mas Kris. Kalau kita mengacu ke kategorisasi seperti itu, berarti kalau delivery itu lebih ke matriks dasar dari suatu campaign di programatic advertising. Misalnya kayak impression, click, reach. Impression apa? Klik apa? Reach apa? Kita untuk ngingetin lagi sih audiens kita. Refreshing ya. Refresh dong, betul. Jadi impression ya. Yes. Impression itu dihitung saat satu ads itu tampil. Jadi kalau gue nih, gue buka website dengan satu ads, ya itu udah dihitung satu impression. Satu impression, Itu kalau impression. Kalau klik, itu dihitung saat gue ngeklik ads-nya, yang biasanya akan di-directed ke landing page. Nah, kalau dia reach, itu acuan untuk jumlah unique user yang sudah terpapar oleh programmatic campaign. Ya, Itu tadi kalau aku denger dari matrix-matrixnya itu kayak dasar banget nggak sih? Iya benar. Ya kan, kayaknya nggak susah gitu ya untuk orang ngeliat, ngeklik, ya dapat reach-nya karena berapa kali ya? Kayaknya gampang aja gitu kan. Nah, masuk ke performance nih. Apakah itu artinya lebih advance daripada delivery yang tadi? Sebenarnya lebih advance, enggak juga, tapi lebih dari sudut pandang melihat keefektifan. Jadi performance metric ini dia akan membandingkan biasanya 2 delivery metrics. Jadi kalau ada itu, pernah dengar CTR kan? Pernah. Click through rate, dia akan membandingkan klik yang didapat terhadap impression yang didapat. Ini dia akan melihat efektivitas yang menggambarkan ketertarikan audiens terhadap iklannya. Atau juga ada conversion rate. Apa tuh? Conversion rate ini membandingkan antara conversion yang sudah terjadi terhadap klik. Nah, jadi dia akan melihat keefektifan dari suatu campaign dari action tertentu yang biasanya dia related sama funnel outputnya dari kegiatan advertising itu terhadap klik yang sudah diperoleh. Nah, conversion ini ada berapa macam sih, Mas? Banyak. Yang dimaksud conversion ya, maksudnya? Iya. Jadi, kalau mau simpelnya, semua touch point setelah atau post klik itu bisa kita kategorisasikan sebagai conversion. Jadi bisa, bahkan saat visit atau landing itu sudah termasuk conversion. Nah, lalu juga ada registrasi. Data submission, bahkan kalau di app environment install itu juga termasuk conversion. Dan mungkin yang paling akhir kalau ini lebih di sisi
si FMCG Ah. atau itu FMCG itu lebih ke conversionnya adalah purchase. Oh, Ya. purchase. Iya ya, oke. Jadi pembelian lah gitu Betul. ya, order. Oke. Kemudian itu performance tuh tadi. Itu performance. Oh, tapi sebenarnya apakah cuma dua matriksnya tadi doang yang disebut Mas Kris, CTR sama conversion rate atau ada lagi? Jadi sebenarnya tadi dari delivery matrix, Hmm. performance itu sebenarnya ada banyak lagi terms ataupun matrix lagi yang lainnya. Cuma Oke. itu tadi yang kita sebut tuh mungkin yang lebih commonly use ya. Oh, I see. Jadi yang emang sering aja digunain Sering aja digunakan. campaign umum lah ya, gitu kan. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya nggak terbatas dua guys, ada banyak lagi. Cuman ya kita bahas yang umumnya aja lah ya, gitu kan. Daripada kita bahas juga lebih dalam, tapi ternyata jarang atau bahkan nggak pernah dilakukan gitu kan. Oke, terus yang ketiga adalah action cost. Ya. Apa sih artinya action cost ini? Action cost ini serupa dengan performance di mana dia akan melihat efektifan, tapi kaitannya dalam hal cost atau biaya yang harus dikeluarkan. Oke. Nah, ya, contohnya itu seperti cost per conversion. Ya. Atau juga ROAS. Nah, jadi benar-benar dia melihat berapa harga yang dibayar untuk mendapatkan suatu action tertentu, suatu conversion. Oke. Jadi matriks yang ditampilkan ke klien itu lebih ini lagi ya Mas ya, maksudnya lebih detail lagi gitu ya. Yang ada kaitannya dengan cost ataupun biaya. Oke, oke. Tadi contohnya seperti harus menampilkan ROAS tadi gitu kan. Ya, berarti itu kaitannya dengan performance yang dijalankan kan. Apa itu gitu kan. Nah, aku random aja nih mau nanya. Kalau untuk ngejalanin tadi tuh misalnya conversion ya. Kita ambillah satu, misalnya cost per registration ya, berarti registrasi dia. Nah, untuk menjalankan campaign itu aja dulu satu. Itu butuh butuh waktu berapa lama Mas untuk performance biasanya? Mungkin any performance saja kita bahasnya ya. Iya. Untuk di dalam digital advertising itu ada yang disebut sebagai learning phase. Ya. Itu adalah proses masa untuk belajar sebelum kita mungkin melangkah lebih jauh ke goal yang lebih advance. Biasanya kalau untuk performance kita itu selalu suggest sekitar 1 bulan untuk learning phase. Oh, lumayan ya? Lumayan. Oh, nggak bisa yang kita short term gitu? Shorter period possible. Misalkan mungkin kita persingkat menjadi 2 minggu, itu possible. Cuman memang ada banyak aspek yang perlu juga dipertimbangkan. Bisa jadi dengan kita memperpendek waktu learning, hasilnya nggak akan semaksimal dengan kita memperpanjang waktu learning. Tapi yang perlu diingat lagi, ini bukan suatu patokan yang mengikat untuk semua aktivitas. Jadi mungkin 2 minggu itu applicable buat brand A, tapi belum tentu 2 minggu itu applicable buat brand B. Oh, oke. Jadi kita juga harus lihat dari sisi brandnya mau ngapain dulu dan sejauh apa gitu ya. Dan perlu juga diingat positioning brand itu bagaimana di mata market. Oh, oke. Kalau baru muncul banget ya nggak susah ya. Iya, macam-macam. Awareness aja juga. Iya, maksudnya awareness juga belum tahu orang. Orang belum tahu kan ini apa sih. Tiba-tiba minta conversion, ya itu yang nggak masuk akal gitu ya Mas ya. Oke, jadi kalau mau aku rangkum nih tadi, jadi matrix programmatic itu ada 3, delivery, performance, sama action cost. Delivery itu yang masih upper banget lah ya, kayak impression, click reach gitu, dasar banget. Kemudian performance itu masuknya kita mengukur untuk CTR sama conversion rate. Kemudian action cost itu lebih ke cost yang memang digunakan untuk menjalankan campaign itu, belinya cost per apa, ya kan Mas? Gitu. Nah, untuk episode kali ini mungkin kita bahasnya sampai sini dulu nih, karena kalau dicukupkan sekian dulu, karena apa? Ya kalau semuanya dibahas nanti bisa sampai pagi kita nggak tidur, ya ada kopi sih, ya kan? Cuma diminum dulu lah, ya kan? Kayak drakor ya. Kopi aja. Bukan kopi jadi network ya? Kopi aja. Kalau ada yang mau masang, di sini boleh. Kita membuka peluang. Oke, cukup dulu. Nah, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya, episode 9. Ya kan? Apa tuh di episode 9? Rahasia. Kita mau surprise sekarang. Supaya apa? Supaya kalian itu mau subscribe, like and comment link di bawah ini.
jadi penasaran ya kan. Oke Mas Kris, terima kasih waktunya sudah hadir di sini. Jangan bosan-bosan ya. Jadi narasumber. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.